saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu.
Iya, boleh dong kita kasih applause dulu untuk teman-teman dari Symphony Band. Wow. Terima kasih ya teman-teman ya. Ini saya selalu seneng loh. Udah mau akhir pekan gitu kan, hari Jumat, ditemenin sama teman-teman Symphony Band yang kayaknya nih orangnya benar-benar ada di hati saya deh pokoknya. Siapa sih yang milihin lagu? Kayaknya dari dulu bisa aja gitu loh naikin mood booster, siapa coba? Lagunya dari requestan Adi TV ya. Oh gitu ya. Siapa Mbak Wiwit maksudnya? Ya, jujur banget Mas. Oke deh, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, saya ingin menyapa dulu pastinya. Ini pemirsa Adi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya selamat siang pemirsa. Wah, ini saya selalu senang ya kalau bisa bertemu kembali bersama dengan Anda, apalagi di kondisi yang semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan yang prima dan juga dilancarkan semua urusannya, bahkan diberikan rezeki dari pintu yang tidak terduga ya. Harus tetap optimis dan tetap semangat pagi kapanpun itu. Nah, tentunya bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah, kita ini nanti akan bersama-sama mengikuti satu obrolan khusus di dialog khusus. Karena kali ini Adi TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kita ini nggak jauh-jauh dari faktor kesehatan gitu, karena kita tahu yang namanya faktor kesehatan, sektor kesehatan itu akan selalu menjadi primadona yang memang harus kita jaga. Karena tema kita adalah mengenai integrasi layanan kesehatan primer dalam mendukung transformasi kesehatan. Nah, kita sama-sama tahu ya kalau kemarin ini sudah berubah alhamdulillah statusnya dari pandemi ke endemi gitu ya. Semoga semuanya juga jauh lebih baik, dan pandemi kemarin ini benar-benar efeknya dahsyat sekali. Luar biasa sekali bagaimana kemudian meluluh lantahkan semua sektor atau sendi-sendi kehidupan kita tanpa terkecuali, bahkan juga termasuk di sektor kesehatan. Dan pandemi kemarin ini ternyata cukup membuktikan bahwa ternyata sistem kesehatan nasional kita ini masih belum cukup mumpuni untuk kemudian menghadapi pandemi dan juga dampak yang ditimbulkannya. Dan ini bukan hanya di Indonesia saja ya, bahkan juga terjadi di belahan dunia manapun. Dan untuk itu makanya kita butuh suatu perubahan yang kemudian bisa mengcover atau memperbaiki sistem kesehatan kita agar nantinya ini bisa menjadi antisipasi, persiapan dan juga pastinya kewaspadaan terhadap kemungkinan dari ancaman kesehatan yang mungkin saja nanti muncul di kemudian hari. Harapannya sih tidak ya. Dan juga pastinya untuk bisa mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan juga pastinya berkeadilan. Nah, langsung saja kita kenalan dengan narasumber-narasumber hebat kita. Ini yang pertama sudah hadir di sebelah saya. Wah, ini dari lantai 2-nya Jogja turun ke bawah nih ya. Langsung saja nih saya perkenalkan. Karena sudah hadir ada Bapak Arief Budianto SKM. Beliau adalah Kepala Puskesmas Semanu 1 Gunung Kidul. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Ini kalau kepala puskesmasnya aja sehat, insya Allah nanti pegawai yang lain dan juga siapapun yang kebetulan hadir atau mungkin datang memeriksakan diri juga di Puskesmas Manu 1 juga makin sehat ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Karena kalau kesehatan kita senyum gitu kan, bahagia itu serba menular katanya Pak ya. Iya. Oke. Nanti kita akan banyak berbincang ya Pak ya. Siap. Mengenai tema kita, dan kemudian juga ini sudah hadir ya. Ini wow, ini luar biasa sekali, sudah hadir adalah Ibu Rini Astuti-Ningsih SKM STMPH. Beliau adalah Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Sleman. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rini. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kabarnya gimana Bu hari ini? Baik. Baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Ini Tetap semangat. Tetap semangat. Nih kayaknya Bu Rini selalu pandai bersyukur ya Bu ya. Apapun Amin. kondisinya selalu disyukuri begitu. Iya. Oke, ini juga menarik, nanti akan kita tanyakan lebih banyak lagi mengenai bagaimana sih ya untuk pelayanan laboratorium di kesehatan kabupaten. Kalau bukan di sini kapan lagi ya Bu ya dibocorkan ya. Oke. Betul, ya. Dan juga bagi Anda pemirsa, ini juga wajib untuk saya sampaikan kepada Anda bahwa memang untuk talk show kali ini punya tujuan dan maksud khusus, yakni adalah untuk bisa memberikan edukasi pastinya kepada masyarakat luas tentang konsep integrasi layanan kesehatan primer dalam mendukung kesehatan. Kemudian untuk bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengembangan integrasi layanan kesehatan primer. Kemudian juga untuk bisa mengajak masyarakat untuk secara aktif mensukseskan pelaksanaan program integrasi layanan kesehatan primer. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan hidup sehat dan juga mengajak masyarakat untuk bisa lebih baik lagi menjalani hidup sehat. Oke, bagi Anda yang nanti ingin berinteraksi silahkan. Sudah kami buka di 0274 453 1900. Silahkan juga menyaksikan kami di
944.com atau di kanal YouTube kami di ADM Jogja Official. Oke, ini mengawali dialog kita di siang hari ini Bu Rini dan juga Pak Arief nih. Wow, kalau ngomongin soal sektor kesehatan itu biasanya banyak sekali perintilannya, banyak sekali cabangnya, dan ini akan terkait dengan banyak orang, banyak pihak ya Bu ya, karena memang yang namanya integrasi layanan kesehatan primer ini pastinya menjadi salah satu pilar kalau tidak salah saya baca begitu ya, dalam sistem kesehatan kita. Boleh dong Bu, ini diberitahu dulu kepada kita, jadi sebenarnya yang dinamakan konsep integrasi layanan kesehatan primer itu yang seperti apa Bu? Monggo silahkan. Iya silakan Bu Rini. Terima kasih untuk bisa kami sampaikan dalam pelayanan di UPTD Labkes Dinkes Kabupaten Sleman dalam mendukung program pelayanan primer terintegrasi. Karena Labkes Sleman adalah merupakan lab pendukung program, sehingga untuk pelayanan ini memang dititikkan kepada sesuatu yang memang untuk benar-benar mendukung program itu sendiri. Contohnya, umpamanya ada PTM, program PTM. Apa itu Bu? Itu program untuk penyakit tidak menular. Oh ya, oke. Itu biasanya ada DM, diabetes mellitus gitu. Kemudian HT. Hepatitis atau apa ya Bu? HT Bu? HT itu hipertensi. Oh hipertensi, oke. Nah, di dalam mendukung program tersebut, Labkes Sleman sudah berupaya untuk memberikan pelayanan tentang pemeriksaan prolanis. Prolanis yang bekerja sama dengan FKTP tingkat pertama, yang bekerja sama dengan BPJS juga. Oke, prolanis itu apa Bu? Program penyakit berbasis kronis ya. Oh, kronis, baik. Penyakit kronis tersebut. Kemudian kita sudah bekerja sama dengan BPJS, di mana lab kita juga sudah terakreditasi. Baik KALEK maupun ISO. Oke. Sehingga setiap FKTP tingkat pertama bisa bekerja sama dengan kami, dan nanti tidak berbayar masyarakat tersebut. Oh, serba free. Nanti yang berbayar adalah dari BPJS tersebut. Oh, baik. Sistemnya sistem klaim. Jadi sangat-sangatlah bagus ya untuk mendukung program PTM tersebut di Puskesmas. Di mana sekarang untuk Puskesmas sendiri belum 100% untuk program tersebut tanpa dukungan lab. Oh, oke. Dan alhamdulillah untuk tahun 2023 ini Labkes Sleman sudah beberapa puskesmas di Kabupaten Sleman, dari 25 puskesmas sudah 17 puskesmas yang bekerja sama dengan Labkes. Oke. Seperti itu. Berarti sudah cukup banyak dan lebih dari setengahnya ya Bu ya, harapannya itu tadi ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Bu Rini. Ini masih banyak yang akan kita obrolkan. Bagi Anda sekali lagi nanti bisa untuk berpartisipasi di 0274 4531 900 tentunya setelah yang berikut ini. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki lima, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV.
Baiklah, melanjutkan yang tadi sempat menggantung juga pemirsa, ini tentunya masih berada di dialog khusus kali ini. Adi TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini obrolan kita masih terkait dengan integrasi layanan kesehatan primer dalam mendukung transformasi kesehatan. Betapa pentingnya kita mengetahui seperti apa sih ya transformasi kesehatan yang ada di sekitar kita agar kita nanti tidak ragu lagi, tidak bingung lagi gitu di saat kita membutuhkan pelayanan-pelayanan atau fasilitas kesehatan primer, kita harus kemana. Nah, oleh karena itu ini sudah kita hadirkan, kami hadirkan begitu ya, ada narasumber-narasumber ahli yang siap bersedia untuk bisa membagikan banyak hal kepada Anda, dan silakan nanti Anda juga ikut berpartisipasi di 0274 453 1900. Oke, masih kami nantikan partisipasi Anda. Ini kembali melanjutkan Bu Rini. Ini berarti kalau tadi sudah dibahas secara umum mengenai kondisi dari UPTD Labkesda Kabupaten Sleman. Lalu selanjutnya apa saja Bu sekiranya pelayanan-pelayanan yang memang ada di UPTD Labkesda Kabupaten Sleman yang kemudian bisa mendukung nih dari faktor kesehatan atau mungkin mendukung layanan kesehatan primer yang ada. Monggo Ibu. Terima kasih Ya. bisa menyampaikan untuk pelayanan-pelayanan di UPTD Labkes Sleman. Ini alhamdulillah kita ada perbub juga, di mana perbub tersebut merupakan tugas pokok fungsi Labkes Sleman. Ya. Yang pertama tadi sudah pelayanan lab klinik. Ada beberapa pelayanan prolanis tadi. Kemudian yang kedua itu laboratorium kesehatan masyarakat. Di mana kita juga sudah bisa menerima pemeriksaan kualitas lingkungan. Wow. Seperti air, Udara juga Bu? udara bisa. Oh iya. Kemudian juga kita dapat memeriksa untuk sampel-sampel dari rumah sakit, umpamanya untuk perizinan, itu sudah kita laksanakan sesuai jadwal. Dan kita sudah mempunyai beberapa jaringan-jaringan untuk pemeriksaan rutinnya, baik itu rumah sakit swasta, negeri, kemudian juga SKPD atau institusi di lingkungan Kepemda, seperti PDAM, Ya. kemudian DLH, Perindakop, kemudian juga PUP, itu dengan sampel-sampelnya ada yang air, ada yang makanan dan sebagainya. Untuk pemeriksaan makanan sendiri kita sudah bisa memeriksa secara kimia maupun mikrobiologi. Oh wow. Umpamanya kalau Ya. makanan itu ada zat pengawet, zat pemanis dan sebagainya. Untuk kimianya kita sudah bisa memeriksa secara kualitatif maupun kuantitatif. Oke, kalau biasanya setahu saya sebelumnya kan untuk pemeriksaan makanan itu sampel-sampelnya ada di BPOM ya, Iya. kewenangannya. Ternyata sekarang di UPTD Labkesda Sleman tuh bisa ya Bu ya? Bisa. Dan itu bisa mandiri dari masyarakat luas juga begitu? Bisa. Oh, apakah perlu mengajukan proposal segala macam juga Bu? Apa bagaimana begitu? Nah, terima Prosedurnya. kasih untuk pertanyaannya. Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini Labkes Sleman sudah menambah untuk pelayanan pemeriksaan makanan yang sesuai dengan Balai POM. Karena kita mempunyai alat baru Ya. yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan juga ada perbub tarifnya. Sudah terbaru. Kemarin sudah dari hukum memberikan perda baru tersebut untuk pengembangan pemeriksaan lab untuk khususnya makanan secara kuantitatif. Oke. Dan masyarakat bisa langsung ke Labkes Sleman ataupun bisa ke puskesmas setempat. Oh, Nanti yang baiklah. akan mengambil adalah petugas sanitarian puskesmas setempat. Seperti itu. Dan- Bahkan juga air demikian. Ya. Bisa langsung ke Labkes Sleman, kita juga ada petugas khusus untuk mengambil sampel, tetapi bisa juga dilakukan oleh petugas puskesmas yang berhubungan dengan sanitarian. Oke, Seperti itu. jadi misalkan nih Bu, saya punya sumber air, katakanlah ada air sumur di rumah saya, terus saya penasaran nih apakah tercemar atau tidak, bakteri, E. coli atau apa segala macam, itu juga bisa nanti sampelnya saya coba diujikan di Labkesda itu ya Bu ya? Bisa, Oke, bisa. kalau yang paling viral sekarang kan ini Bu, ada kasus udara yang katanya udaranya Jogja juga lagi kotor gitu, itu juga bisa untuk diuji coba di situ Bu? Kalau kualitas udara kita sebatas untuk parameter-parameter angka lempengnya. Jadi umpamanya untuk bakteri-bakteri tertentu untuk seperti Legionella itu kita belum bisa. Tapi kalau untuk kualitas udara ambien dan sebagainya
insya Allah kita sudah bisa. Oke, baik. Nanti saya tanyakan kembali ya ke Bu Rini, tapi sebelumnya saya pengen dengar suara Pak Arif dulu nih Pak. Karena jauh-jauh dari lantai 2 nih Pak ya. Wow, dari Gunung Kidul, tapi dekat aja lah ya Pak. Kita cuman pindah pindah kabupaten ya Pak ya, dari Gunung Kidul ke Sleman gitu. Oke, Pak, ini karena memang Pak Arif ini adalah Kepala Puskesmas Semanu 1 Gunung Kidul, boleh diceritakan dulu secara umum Pak, ini jadi sebenarnya Posyandu Nyawiji yang memang ini juga ada kaitannya ya Pak ya dengan Puskesmas Semanu 1, ini seperti apa sih kondisinya saat ini, dan apa sih sebenarnya hubungannya dengan adanya integrasi layanan kesehatan primer khususnya yang ada di area Gunung Kidul, Pak? Monggo. Ya, terima kasih. Kami dari Puskesmas Semanu 1 mungkin sedikit sekilas profil. Iya. Bahwa Puskesmas Semanu 1 itu ada memiliki 3 kelurahan. Dari 3 kelurahan itu ada 58 padukuhan. Sehingga cukup banyak. Iya, betul. Dan untuk selama ini posyandunya sudah ada di tingkat padukuhan. Seiring dengan program yang dicanangkan dari pusat terkait dengan posyandu yang terintegrasi, insya Allah ini di Kabupaten Gunung Kidul secara keseluruhan sudah dimulai dengan yang kita kenal ada Posyandu Nyawiji. Iya. Yang artinya Posyandu Nyawiji itu dalam pelayanannya adalah mencakup semua siklus hidup, dari ibu hamil sampai lansia, semua bisa dilayani di posyandu tersebut. Kalau dulu kan masih parsial, kalau dulu itu memang ada posyandu balita, ada posyandu remaja, ada posyandu lansia, beda-beda ya Pak, banyak ada ya? posbindu, Iya. ya. Sehingga memang konsekuensi masa lalu yang sebelum Nyawiji ini, memang kader itu akhirnya dalam 1 bulan mungkin bisa berkali-kali menjadi pelaku pelaksana kegiatan posyandu itu. Oh iya. Sehingga ketika Nyawiji ini akhirnya lebih efektif karena dalam 1 waktu bisa melayani banyak siklus hidup tadi, dari mulai dari ibu hamil, kemudian bayi, balita, remaja, dewasa, lansia, itu semua bisa. Dan ini lebih efektifnya gini, kalau biasanya ibu balita pada waktu posyandu balita, ibu hanya nganter sebagai pendukung untuk nganter ya. Iya, saya dulu gitu loh Pak. Ya. Pada saat posyandu Nyawiji, artinya selain balitanya ditimbang dan seterusnya, juga ibunya juga diperiksa sekalian, sehingga ada kegiatan pemeriksaan untuk yang dewasa. Sama ketika lansia, anak atau cucunya nganter simbah ke posyandu, itu dulu hanya sebagai pengantar, tapi dengan layanan Nyawiji ini atau terintegrasi ini, berarti mereka juga sekalian nanti bisa diperiksa sebagai apa, dilayani di situ sebagai posyandu juga. Oh, oke. Ya. Jadi istilah Nyawiji ini sebagai istilah gitu Pak, ada makna khusus atau tidak sebenarnya? Nyawiji ini nama khusus dari pengembangan posyandu terintegrasi yang dilontarkan dari pusat. Jadi ya sama, sebenarnya kan hanya kita pakai bahasa Nyawiji yang mungkin lebih membumi untuk di Gunung Kidul. Tadi sama atur, Nyawiji itu dari sisi dari sisi sasarannya itu semua siklus hidup dilayani, dari sisi dari sisi yang kegiatannya juga bisa dilayani semua. Oh, oke. Kalau tadi disinggung juga bahwa ternyata bisa diperiksa langsung juga di tempat ya, yang biasanya hanya mengantarkan entah itu ibunya atau mungkin cucunya. Berarti nanti dalam satu posyandu itu ada dokter juga Pak di situ, karena kalau setahu saya dan sepengalaman saya hadir, saya datang untuk kemudian menimbang anak saya, nanti biasanya pulang dibawain ini ya Pak ya, burjo gitu kan Pak ya, ada makanan atau yang bahan makanan bergizi. Wah, itu ada kader di situ, tapi tidak ada dokter. Nah, ini untuk konsep dari Posyandu Nyawiji ini, apakah memang nanti ada dokter khusus yang memang sudah diperuntukkan di posyandu, atau memang dari kader yang akhirnya sudah di-upgrade ilmunya kemudian bisa diperbantukan untuk memeriksa begitu? Oke, terima kasih. Jadi plus minus kalau saya bicara ya, plus minusnya dari Posyandu Nyawiji, plusnya atau kemanfaatannya adalah tadi yang pertama lebih efektif, karena bisa semua siklus hidup bisa langsung dilayani pada saat itu, tidak harus ganti waktu, karena sambil nganter langsung juga jadi yang diperiksa. Yang kedua juga layanan itu lebih menarik, karena
tadi saya lupa mau bilang Iya. bahwa layanannya itu selain preventif, promotif juga kuratif. Dalam hal ini pengobatan sederhana juga dilakukan. Artinya memang konsekuensi dari Posyandu Nyawiji ini adalah tenaga kesehatan juga hadir. Oh, baik. Bahkan juga kita upayakan dokternya juga bisa hadir. Sehingga tentunya ini menjadi menarik karena masyarakat itu memang biasanya kalau Posyandu tidak ada kehadiran petugas puskesmas kadang-kadang juga jadi nggak mau hadir. Tapi dengan ada petugas puskesmas, apalagi ini ada pelayanan pengobatan, sehingga lebih menarik. Betul. Karena sebagian masyarakat masih berpikir ke Posyandu itu mirip dengan pengobatan. Padahal yang namanya ke Posyandu kan harusnya bukan pengobatan, tapi sebuah pelayanan deteksi dini, pelayanan orang-orang sehat untuk kita cek, jangan sampai dia sakit, kan intinya ke sana. Tapi masyarakat masih banyak yang berpikir ya nggak sakit ya ngapain ke pelayanan kan. Oke, dan ini pastinya juga akhirnya semakin ramai ya Pak ya, karena kan segala usia ternyata bisa masuk di situ begitu. Oke, ini menarik sekali. Nanti akan saya tanyakan lebih banyak lagi Pak, karena sampai sekarang pun saya masih mengantarkan anak saya nih Pak ke Posyandu. Tapi bedanya Posyandunya yang di Sleman, yang di dekat rumah ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Masih sama tema kita mengenai integrasi layanan kesehatan primer dalam mendukung transformasi kesehatan. Seperti apa setelah yang berikut ini. Rangkaian musik yang asik dipandu dengan musik panggung yang tidak tanggung-tanggung. Penyanyi sampai grup paling hits hadir khusus untuk kamu yang suka musik. Xmus, ekspresikan musikmu, hadir setiap Sabtu pukul 7 hingga 8 malam waktu Indonesia Barat, hanya di Adi TV. Hal itu sudah hadir tapi tidak disadari kehadirannya, maka kita menyebutnya menghadirkan Allah. Dan jangan lewati 1 menit pun tanpa Anda menghadirkan Allah dalam diri Anda. Syukur melalui mulut Anda, minimum melalui bisikan-bisikan hati Anda gitu loh. Kamu jangan coba-coba menyintai seseorang kalau kamu tidak tahu bab cinta. Sabar itu ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Yang menciptakan sholat itu geraknya, teksnya, segala macamnya itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Jangan lupa. Jadi kalau Anda sholat itu mbok ingat bahwa Anda sedang menjalankan skenario-nya Allah. Nah, enak loh. Iya baiklah, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama dengan kami siang-siang gitu ya. Masih ada teman-teman kok dari Simfoni Band yang nanti juga akan menemani, sudah senyum-senyum di sana. Oke, nanti kita akan kembali melanjutkan pastinya perbincangan kita. Karena kali ini sekali lagi dan berkali-kali harus saya informasikan bahwa di TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kita ini menarik karena Anda harus tahu mengenai integrasi layanan kesehatan primer dalam mendukung transformasi kesehatan. Sudah hadir 2 orang narasumber kita. Yang pertama sudah hadir adalah Bapak Arief Budianto SKM. Beliau adalah Kepala Puskesmas Semanu 1 Gunung Kidul. Dan kemudian sudah hadir juga adalah Ibu Rini Astuti Ningsih SKM STMPH. Beliau adalah Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Sleman. Masih loh ya, saya nantikan untuk partisipasi interaksi dari Anda. Mumpung ada kesempatannya di sini, silahkan di 0274 453 1900. Ini melanjutkan Pak Arief, ini menarik sekali ya soal Posyandu. Karena setahu saya bahkan di balita saja itu kalau umurnya masih di bawah 5 tahun masih akan terus diundang ya Pak ya? Ya. Untuk bisa hadir biasanya nanti ditimbang, diukur tinggi badannya, kemudian nanti secara berkala ada diberikan vitamin A seperti di bulan Agustus dan juga Februari. Saya sampai hafal loh Pak. Dan itu juga ternyata banyak pelayanan yang akhirnya bisa dilakukan dalam satu tempat. Katakanlah tadi Posyandu Nyawiji ini. Apakah memang Posyandu Nyawiji yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini
memang baru ada Pak, pilot project-nya ada di situ sehingga bisa dijadikan pilot project untuk percontohan di tempat lainnya begitu Pak? Iya, jadi untuk di Gunung Kidul ini, untuk Posyandu Nyawici, insya Allah baru berumur 3 bulanan. Wah, masih baru masih ya Pak? baru, Iya, tapi iya. insya Allah dari 3 bulan pelaksanaan ini paling tidak kita sudah mulai ada evaluasi atau bisa merasakan ya tadi sama tur plus minusnya. Yang jelas plusnya tadi lebih efektif, lebih menarik, dan juga sesungguhnya kalau dari si program tentunya ini lebih mendukung tugas kami untuk mewujudkan SPM. Jadi SPM. dalam Apa itu, Pak? SPM? standar pelayanan minimal kesehatan itu kita kan banyak sekali, ada 12. Sehingga dengan adanya layanan di Posyandu Nyawici ini semua bisa tergarap di situ. Sehingga ini akan lebih memaksimalkan programmer kita untuk bekerja. Kemudian mungkin juga untuk imbangi dari plus tadi, minusnya atau masih yang menjadi kendala, walau kendala insya Allah tetap ada solusinya. Iya. Yaitu yang pertama masalah SDM, kecukupan SDM kader. Jadi selama ini kader Posyandu itu kan rata-rata hanya 5 per padukuhan. Sehingga ketika hanya melayani Posyandu balita, hanya melayani lansia, remaja atau posbindu itu mungkin masih terkendali dengan sistem 5 mijanya. Tapi begitu sekarang dalam satu waktu dengan banyak layanan itu mau tidak mau ya tenaganya harus lebih Banyak juga, betul. Padahal untuk mohon maaf, walau kader itu nggak bergaji, relawan, tapi memang juga ada ribetnya. Iya. Yang betulan ribetnya adalah dari dana desa. Sehingga kalau seperti itu kan dana desa juga terbatas. Sehingga nggak mungkin lah kita setiap saat dengan ini harus bisa ngangkati mereka. Sehingga yang kami lakukan tergantung menyikapi dari kebutuhan kader yang cukup banyak untuk membackup layanan Nyawici tadi, adalah yang pertama kita gandeng dengan kader KB. Jadi kalau selama ini kader KB mungkin lebih mengarah ke masalah per KB-an, yang di bawah naungan BKKBN. Iya. Tapi sekarang pokoknya gabung jadi satu untuk sama-sama melayani bareng-bareng. Apalagi sekarang juga punya program stunting, di mana program stunting ini kan juga program bersama lah. BKKBN sebagai leadingnya, tapi juga kesehatan punya peran besar di sana. Kemudian dengan 2 gabungan itu kadang-kadang juga belum cukup, sehingga kami mencoba nambah, tapi bukan kader, tapi lebih condong relawan. Jadi kalau relawan itu ibaratnya mudah-mudahan tidak dikasih instansi nggak masalah. Oh ya pahala ya Pak ya gantinya ya. Jadi pakai bismillah ya berpahala. Nah, dari situ kami mencoba untuk merekrut dengan PKK, dengan tokoh masyarakat. Satu lagi yang juga sebenarnya kita lirik dan kita coba adalah kita memberdayakan nakes yang tinggal di dusun itu. Oh iya betul. Saya lebih kadang-kadang menamainya kader profesional. Jadi dia sebagai nakes yang tinggal di dusun itu, saya pikir kalau hanya sebulan sekali, sebulan 2 kali dilibatkan di layanan itu tidak masalah dan sama-sama bermanfaat. Dan itu bukan petugas kami, dalam arti bukan petugas kesehatan puskesmas, tapi bisa dia kerja di rumah sakit, kerja di klinik, dan mungkin ada juga yang mungkin pensiunan atau belum kerja. Sehingga dengan itu kan nakes juga, sehingga lebih banyak membackup, membantu kita juga. Oke, ini jadi di bayangan saya Posyandu itu kan kalau tidak salah biasanya dalam sebulan diadakan sekali ya Pak ya, dengan atau mungkin katakanlah 2 kali gitu. Tapi dengan adanya program-program yang cukup tercover di sini, berarti kan membutuhkan waktu lebih banyak. Apakah nanti Posyandu yang biasanya cuma berjalan katakanlah 2 jam, 3 jam, ini juga nanti akan di-extend begitu waktunya, diperpanjang dalam waktu sehari, setengah hari jadinya, atau mungkin beberapa kali pertemuan gitu. Karena kebutuhan dan bisa untuk mengakomodir orang kan semakin banyak juga ya. Bagaimana Pak? Ya, yang jelas tadi solusinya biar tidak terlalu panjang. Tapi kalau buka dari pagi sampai sore kan juga kasihan kadernya. Iya, ini juga kan sih nggak manusiawi. Sehingga tadi yang kita pikirkan adalah menambah tenaga. Dari pengalaman kami, kebetulan kami di Semanu 1 dalam perintisan ini, pilot project ini kami mengembangkan ada 4 Posyandu Nyawici. Jadi 1 puskesmas kita ada 4. Dan di sini yang awalnya rata-rata kadernya hanya 5. Akhirnya sekarang itu sampai 20, 15, jadi cukup banyak. Ya. Tapi tadi tanda petik tambahan kadernya adalah kader KB,
sisanya adalah relawan. Oke. Biar kami tidak berdosa dengan Biar tetap insentifnya. ini ya Pak, adil ya Pak ya, merata. Oke, ini menjadi menarik juga kalau tadi ini sudah dipaparkan secara langsung oleh Pak Arief. Ini ada kendala-kendala yang memang dirasakan oleh Posyandu Nyawiji yang ada di Gunung Kidul nih. Saya bergeser lagi nih, kembali lagi Bu Rini. Ini kalau ngomongin soal UPTD Labkesda Kabupaten Sleman gitu ya, apa sih Bu kendala yang dirasakan gitu, apalagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat? Ada tidak sih Bu? Terima kasih. Ya. Mungkin saya bisa menyampaikan untuk kendala-kendala menuju Labkes yang terintegrasi. Ya. Baik dengan puskesmas maupun dengan Labkes tingkat provinsi. Nah, kita memang dalam segi SDM itu memang masih belum mencukupi. Jadi kami di Labkes Sleman itu baru ada SDM sekitar 23 orang. Dan PNS baru ada 15 orang. Jadi yang lainnya masih kontrak. Oh oke, gitu. baik, iya. Nah, dalam rangka menuju pelayanan Labkes terintegrasi ini tentu saja harus dipenuhi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensi. Seperti umpamanya kita mau mengembangkan surveillance, itu juga harus ada semacam S1 yang berbasis surveillance. Oke, surveillance itu apa Bu? Boleh diberitahu? Mungkin itu sejenis untuk program yang menangani tentang itu pelayanan lab yang berbasis penyakit gitu. Ini akan dikembangkan juga bahwasanya di dalam integrasi pelayanan Labkes itu akan dibentuk lab dari tier 1, tier 2, tier 3 sampai tier 5. Dan dalam upaya memenuhi sarana prasarana dan juga dukungan dari SDM, ini kita baru semacam mengusulkan, baik itu sarana prasarana, kemudian juga SDM dan juga kebijakan. Kebijakan. Kebijakan seperti apa Bu yang diharapkan Bu? Nah, kebijakan ini karena kita memang Labkes itu untuk tugas dan pokok itu tertuang di Perbub, sehingga mungkin di Perbub tersebut harus ditambahkan sesuai dengan standar Labkes tier 2, yaitu ada beberapa yang belum masuk di Perbub. Contohnya tadi untuk program surveillance dan juga untuk Labkes ini sebagai penilai atau sebagai pendamping dari lab puskesmas tier 1, yaitu puskesmas. Jadi kita harus ada semacam audit atau penilaian sejauh mana lab puskesmas itu apakah sudah sesuai standar yang diperiksa. Pembinaan seperti itu. Oke, jadi memang kalau boleh tahu berarti Bu Rini ini cukup menaungi UPTD Labkesda, apakah memang hanya di Kabupaten Sleman atau mungkin kabupaten-kabupaten lain juga ini ada di bawah naungan Ibu? Kalau tidak salah tadi dari obrolan sebelumnya gitu ya, memang ini off the record, kan juga kalau tidak salah kurang lebih sama ya Labkesda yang ada di Kabupaten Sleman dan juga di daerah lain begitu, di kabupaten lain yang di DIY itu seperti apa? Terima kasih, mungkin bisa kami sampaikan untuk Labkesda itu setiap daerah kabupaten itu mempunyai Labkesda. Nah, untuk DIY sendiri ada 4 kabupaten, masing-masing kabupaten ada Labkesda. Oh, oke. Dan itu nanti sesuai dengan kebijakan baru itu menjadi lab tier 2. Nah, untuk lab tier 1 adalah puskesmas. Tier itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Itu setingkat kelas. Oh iya, ada kelas-kelasnya kelas 1, ya. 2, 3. Iya, Untuk iya. kelas tier 1 itu puskesmas, itu Lab Sleman itu membawai 25 puskesmas. Jadi nanti kita diupayakan untuk bisa membina 25 puskesmas tersebut. Oh, oke. Dan untuk kabupaten lain juga demikian, sesuai dengan kabupaten tersebut ada beberapa puskesmas di bawahnya juga harus dibina oleh lab tier 2 tersebut dan sebagainya. Ya, berarti kalau yang saya tangkap tadi ini untuk SDM dari di lab
nakesnya ini memang butuh di-upgrade ya Ibu ya, Iya. secara kuantitas dan mungkin juga pastinya kualitas. Karena kalau kualitasnya udah bagus, pelayanannya juga bagus, prima, dan nanti harapannya feedback dari masyarakat yang memang merasakan atau menggunakan layanannya juga puas ya Bu ya, karena kan harapannya tujuannya ke sana begitu. Oke, dan juga untuk kendala sarana prasarana ini berarti juga masih ada ya Bu ya? Iya, masih masih ada ada. PR-nya juga Masih begitu? PR. Karena memang untuk lab ke Sleman sendiri pada saat ini kita baru mengusulkan untuk lab BSL2-nya. Apalagi tuh Bu, banyak istilahnya Bu ya? Ya, karena kita terkendala kemarin memang untuk tempat kita, lokasi kita masih di tempat permukiman, sehingga untuk dibangun BSL2 itu masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memperluas semacam bangunan. Itu memang ada syarat-syaratnya sesuai ke Permenkes. Itu harus kurang lebih 500 meter itu tidak ada Bebas dari penduduk. pemukiman Ya, gitu ya. Oh, oke. seperti Takutnya itu. nanti ada pencemaran dan segala Betul. macamnya Bu ya. Nah, sekarang ini kita masih di dalam lokasi di penduduk gitu. Jadi Oh, kita oke. sebatas untuk pemeriksaan makanan, air yang tidak begitu berpotensi bahaya. Oke. Kalau kita akan mengembangkan ke limbah dan sebagainya, kita memang harus ada relokasi untuk tempat kita. Oke, nanti saya kembali lagi ke Bu Rini. Saya sekarang beralih lagi ke Pak Arief. Pak Arief, ini kalau tadi terakhir kan kita masih berbincang begitu ya mengenai kondisi Posyandu Nyawiji yang ternyata tadi juga kader-kadernya masih butuh tambahan support juga begitu ya. Ini berarti kalaupun nanti ada support dari, kan kalau sekarang banyak juga ya Pak ya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ikutan KKN gitu di daerah-daerah gitu. Apakah itu nanti bisa cukup diperbantukan juga Pak? Termasuk di dalam program situ. Iya atau tidak? Nanti boleh dikonfirmasi Pak ya setelah Siap. jeda pariwara berikut Siap, ini. siap. Kita masih punya satu segmen lagi pemirsa. Masih sama tema kita mengenai integrasi layanan kesehatan primer dalam mendukung transformasi kesehatan. Seperti apa setelah yang satu ini? Jangan kemana-mana. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk. Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Hi, my name is Pepper. Sejumlah informasi unik dan menarik dari beberapa negara di berbagai belahan dunia telah kami siapkan untuk Anda. Tradisi dan adat budaya yang masih dijunjung tinggi dari berbagai negara. Sementara itu pemirsa, Anda mau merasakan sensasi sarapan dan menginap yang berbeda? Referensi tempat wisata indah dari berbagai pelosok negara. Sejarah, kisah unik, hingga legenda yang telah mendunia. Saksikan Lensa Mancanegara setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di ADI TV. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Ini masih ada kesempatan loh bagi Anda yang mau ikut berbincang bersama dengan narasumber ya. Silahkan di 0274 4531 900. Kembali lagi, kali ini ADI TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Temanya ini masih asik ya, ngobrolin soal integrasi layanan kesehatan primer dalam mendukung transformasi kesehatan. Karena memang kalau kita sebagai masyarakat sudah mendapatkan layanan fasilitas kesehatan yang baik, yang mumpuni, yang baik gitu ya secara kualitas dan juga kuantitas, ini pasti nanti akan dirasakan manfaatnya bukan hanya untuk diri kita tapi juga masyarakat secara luas, dan memang tujuannya ke arah sana begitu. Silakan bagi Anda yang nanti memiliki komentar ataupun juga pertanyaan, silakan langsung dilayangkan melalui line interaktif telepon kami. Oke.
Ini kembali lagi ke Pak Arief. Pak Arief, ini tadi sedikit melanjutkan yang memang belum dijawab ya Pak ya tadi ya. Memungkinkan tidak sih Pak untuk program KKN atau mungkin magang dari mahasiswa yang kemudian dilibatkan? Karena tadi saya menangkap ini masih butuh lebih banyak SDM lagi untuk kemudian bisa mengcover atau menghandle program-program yang ternyata cukup banyak yang bisa menjaring lintas usia. Ini kalau mahasiswa dilibatkan mungkin tidak Pak. Dan juga apa nih permasalahan apa lagi sih Pak yang sekiranya masih ada? Oke, siap, ya, siap. Jadi karena memang faktanya di Iya. Puskesmas sendiri kan SDM-nya juga makin berkurang, terbatasan SDM, sehingga tentunya dengan kehadiran anak-anak magang, anak-anak PKL, anak-anak PBL ataupun juga KKN itu sangat-sangat mendukung kami dan itu sangat-sangat kita manfaatkan atau kita optimalkan bareng-bareng kolaborasi untuk melaksanakan itu, mendukung kegiatan di masyarakat. Ya. Kemudian tadi setelah SDM itu juga ada masalah kedua adalah sarpras. Kalau sarana prasarana posyandu itu biasanya kan ketika posyandunya itu parsial, artinya balita sendiri, remaja sendiri, lansia sendiri, posbindu sendiri, itu alatnya kan bisa gantian. Betul. Tapi begitu ini dilaksanakan dalam satu waktu, tentunya butuh dukungan tambahan alat. Ya, ini masalah. Tapi yang namanya masalah Allah tetap kasih solusi. Ya, solusinya tentunya yang pertama sementara karena ini juga pilot project belum semua di semua posyandu. Tentunya Puskesmas bisa membawa peralatan juga untuk menambahi alat itu sehingga alatnya bisa memadai. Tapi yang kedua yang jika sudah kita ini adalah harapannya ada pendanaan dari dana desa. Jadi kita harapkan dari masyarakat mengusulkan lewat dana desa untuk pengadaan posbindu kit atau posyandu kit sehingga nanti alat-alatnya bisa tercukupi juga. Kalau toh nanti dari dua sisi itu juga masih belum ini, biasanya masyarakat juga bisa digalang lah untuk iur dan sebagainya untuk barang-barang dalam rangka ke sana. Karena menurut saya ketika masyarakat itu merasakan kemanfaatannya sedikit banyak untuk mengeluarkan ini juga nggak susah. Ataupun kalau itu juga susah, paling nggak lewat ini iuran PKK, iuran RT, Dasawisma itu mungkin juga sedikit-sedikit bisa digalang sehingga nanti bisa maksimal. Iya. Ada lagi Pak permasalahan. Jadi tadi udah ada solusinya untuk sarpras, dana juga. Apa nih Pak? Masih ada? Masalah yang juga selama ini kan kita udah 3 bulanan ya. Dalam 3 bulan ini yang kita rasakan yang masih agak susah pertama adalah ibu hamil, ibu nifas itu untuk berkunjung di posyandu. Kayaknya mereka mungkin belum merasa familiar. Kan biasanya selama ini yang biasa ke posyandu adalah yang bayi, balita, lansia itu biasa. Tapi untuk yang ibu hamil, ibu nifas ini kan mungkin ke Puskesmas atau ke bidan atau ke klinik. Tapi ini tetap kita upayakan dengan kolaborasi kerjasama dengan tokoh masyarakat juga untuk menyengkuyung itu. Kemudian juga yang kita rasakan remaja. Remaja ini spesifik, artinya kita nggak mungkin membuka layanan ini bareng. Mau nggak mau yang namanya remaja ini karena biasanya dia usia sekolah, SMP, SMA gitu. Mau nggak mau konsekuensinya ya di hari libur atau malam hari. Oh iya betul. Sehingga ini memang nggak bisa kalau nyawiji, tapi nyawijinya dalam tanda petik ada waktu khusus. Iya. Karena itu nggak bisa dipaksakan. Dan ini pun kita mencoba merekrut kader remaja atau relawan dari remaja, dari Karang Taruna, sehingga dengan alam yang sama-sama remaja harapannya punya kedekatan emosional untuk mau bareng. Karena kalau kader-kader kita kan ya dewasa tua, ini mungkin kurang menarik untuk para remaja. Oke, jadi memang ini masih butuh sosialisasi lagi yang kemudian nanti bisa merangkul lebih banyak lintas umur. Jadi nggak malu-malu lagi, nggak takut-takut lagi ya Pak ya. Apalagi tadi kalau memang merasa ada kebutuhan, ada keterikatan, itu biasanya secara kesadaran nanti akan menggerakkan untuk bisa menuju atau mungkin untuk bisa langsung datang ke posyandu. Tapi kadang karena mikirnya nggak ada kebutuhan kok, nggak ada kepentingan buat apa. Termasuk tadi untuk ibu hamil dan juga ibu nifas bahkan remaja ya Pak ya. Oke siap. Satu lagi Pak, apa masalah bapak-bapak. Bapak juga ya. Bapak Simbah Kakung itu sangat susah untuk hadir di posyandu. Ya mungkin merasa nggak sakit karena masyarakat itu kalau mau datang ke pelayanan kalau sudah merasakan sakit. Sehingga kami ada masalah itu. Kemudian solusinya sementara ini yang kita upayakan di wilayah kami. Yang pertama memang konsekuensi juga sama. Bapak-bapak itu malam hari. Kalau tidak
kita coba pos Zindu atau pemeriksaan layanan itu habis Jumatan. Jadi kita kerjasama dengan takmir, langsung kita bicara, Bapak jangan pulang sebelum kita periksa kesehatan. Oke, itu tambah ada nasi boxnya lebih oke, Pak. Nah, selama ini kan Jumat berkah banyak. Iya sekalian ya makanya masalah, ya. Siap. Oke, jadi karena mungkin juga Posyandu ini identik dengan ibu-ibu gitu ya, dengan kaum hawa. Jadi kadang Bapak juga mikir ngapain kalau datang langsung, paling cuma nganterin aja gitu. Oke, ini menarik kalau tadi di Posyandunya Wiji di Gunung Kidul udah ada permasalahan dipaparkan, tapi ada solusinya juga. Nih saya ke Bu Rini lagi. Bu Rini, ini kalau mengenai inovasi Bu, karena kalau menuju integrasi layanan kesehatan primer pastinya harus ada yang di-upgrade kan Bu ya, ditingkatkan dari yang belum baik jadi lebih baik lagi. Apa inovasi yang memang saat ini tengah diupayakan oleh UPTD Labkesda Kabupaten Sleman atau mungkin kabupaten secara keseluruhan yang ada di DIY? Silakan Ibu. Terima kasih. Kami akan menyampaikan tentang inovasi kami di UPTD Labkes Sleman. Ya. Itu ada si Ipul Pepero Anis. Apa itu Bu? Inovasi kami di lab klinik. Itu adalah sistem jemput bola pelayanan penunjang prolanis. Oh ya. Jadi kita tidak menunggu pasien datang, tetapi kita datangin FKTP yang sudah bekerja dengan kita. Itu langsung ke lapangan. Kita ambil semua sampel. Ya. Apabila sudah terkumpul banyak, langsung kita eksekusi di laboratorium kesehatan. Jadi kita bawa langsung pulang. Ya. Kita periksa, terus nanti 2 jam sudah kita kembalikan ke puskesmas setempat untuk diserahkan hasilnya seperti itu. Oke, mungkin ada inovasi lain Bu, itu jadi memang ada satu fokusnya di situ begitu ya? Ya, kalau yang kedua kita juga punya aplikasi baru untuk inovasi namanya Simple Labkes. Aplikasi Bu, digital sekali ya berarti ya, kekinian. Sistem pelayanan laboratorium kesehatan. Jadi yang dulu umpamanya pasien atau pelanggan pemeriksaan air itu masih harus datang ke lab. Dengan aplikasi tersebut dari rumah bisa mendaftarkan sampel apa yang mau ingin diperiksakan sudah bisa. Jadi nanti ke Labkes tinggal menyerahkan sampelnya, langsung minta barcode-nya, tinggal nempelin di sampelnya tersebut. Wow, ini praktis sekali ya. Jadi menghemat tenaga waktu ya Bu ya. Itu udah bisa di-download, berarti sudah bisa di-install juga ya? Itu kemarin karena terkondisi COVID, dulu banyak sekali yang antri, dan itu merupakan masalah untuk IKM kami. Jadi menurunkan antrinya panjang gitu. Jadi kita langsung membuat aplikasi untuk Simple Labkes tersebut. Oke, tapi seumpama sudah ada sampel cairan yang dibawa ya Bu ya, itu memakan waktu menunggu berapa lama Bu? Paling cepat berapa lama? Paling lama bisa berapa? Sebulan begitu bisa? Oh, kalau hasilnya? Hasilnya. Kalau lab kita untuk Labkesmas sendiri untuk air itu kita mempunyai indikator mutu 10 hari jadi. 10 hari. Karena harus ditanam. Kemudian umpamanya ada semacam sampel tersebut bisa untuk diduplo atau 2 kali pemeriksaan. Itu jadinya dengan waktu 10 hari tersebut sudah tercukupi. Oke, baik. Kita paling cepat daripada lab lainnya. Wow, keren ya Bu ya. Nanti mungkin bisa dipercepat lagi, jadi antriannya makin sedikit dan makin efektif efisien kan, seperti itu. Oke, ini monggo nanti saya minta juga nih dari Pak Arief, tapi mungkin sekarang dari Bu Rini dulu. Monggo Ibu, ini karena waktu kita juga sudah semakin sempit ya, silahkan diberikan closing statement atau mungkin himbauan juga kepada masyarakat, karena ini informasi baru juga, bahkan saya juga baru tahu gitu ya. Ini yang mungkin ingin lebih tahu lagi mengenai integrasi layanan kesehatan primer, utamanya yang ada di UPTD Labkesda Kabupaten Sleman. Silakan Ibu, himbauannya seperti apa? Terima kasih untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di DIY, karena kita satu provinsi ya, walaupun saya dari Sleman. Silahkan untuk memeriksakan kesehatan diri kita sendiri minimal 6 bulan sekali untuk check up dengan lab kami, lab klinik. Kita sudah ada lab klinik untuk general check up. Kemudian untuk pemeriksaan lingkungan seperti air, makanan, itu juga bisa ke lab kami. Bisa langsung menghubungi nomor telepon Labkes Sleman. Kita bisa untuk
jemput bola seperti itu. Oke. Jadi silahkan dimanfaatkan ya pemirsa ya. Ini informasinya sudah dibagikan kepada Anda. Oke. Dari Pak Arief sendiri Pak, apa nih closing statementnya? Mungkin juga ingin ada himbauan untuk kemudian bisa sekali lagi ada promosi kesehatan apa di Posyandu atau mungkin pemberdayaan masyarakat nih secara langsung begitu ya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya sangat berharap pada warga masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu. Datanglah ke Posyandu. Jadi Posyandu ini kan bukan balai pengobatan, artinya memang Posyandu menjadi tempat screening ataupun deteksi dini ataupun juga edukasi, sehingga monggo yang sehat-sehat datanglah ke Posyandu, tidak usah menunggu sakit, dan kita upayakan dengan Yandu yang kita setting dengan layanan yang lengkap ini, mudah-mudahan benar-benar bisa menyehatkan masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang sejauh ini hanya kalau sakit baru mau datang ke layanan. Belum sekarang ini pola hidup masyarakat kita kan sangat-sangat jauh dari sehat. Pola makannya, pola hidupnya, sehingga ini benar-benar harus tadi ada deteksi dini, ada minimal dicek lab setahun 2 kali. Bahkan menurut saya di Posyandu ini nanti sering saya sampaikan untuk yang para dewasa lansia, itu minimal tiap bulan rutin cek tensi, dan yang kedua cek lingkar perut. Karena iya betul. Banyak lingkar perut ini sepele tapi jadi menjadi sumber penyakit PTM tadi yang disampaikan, penyakit tidak menular, ada jantung, ada diabetes, ada hipertensi, kanker dan seterusnya. Oke, saya rutin kok Pak. Ini Pak ngecekin lingkar perut juga Pak. Oke, baiklah. Tapi terakhir ini jadi memang untuk cek lab dan juga datang ke Posyandu, apakah memang akan dikenakan tarif begitu? Boleh dijawab terakhir aja iya atau tidak nih? Kalau Bu Rini? Kalau untuk melalui Prolanis tidak ada pembayarannya, tapi kalau untuk pribadi ada sesuai Perbub, tapi itu lebih murah daripada yang lain karena memang Perbub kita kan bersubsidi untuk tarifnya seperti itu. Kalau di Posyandu Pak ini? Di Posyandu gratis yang program. Jadi sementara ini yang program adalah gula darah, untuk yang lansia gula darah dan kolesterol. Oke, siap. Baiklah, terima kasih untuk informasinya ini Bu Rini dan juga Pak Arief. Jadi harapannya memang ini nanti bisa semakin dekat kepada masyarakat, bagaimana kemudian pelayanan dari fasilitas kesehatan primer ini bisa menunjang segala aspek kesehatan dengan lebih baik, dengan kerjasama dan juga pelayanan yang komprehensif, dan tentunya didukung juga dengan masyarakatnya ya. Jadi karena memang untuk masyarakat itu sendiri. Baiklah, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Arief Budianto SKM. Beliau adalah Kepala Puskesmas Semanu 1 Gunung Kidul. Terima kasih Bapak sudah rawuh ke Adi TV. Kemudian terima kasih Bu Rini Astuti Ningsih SKM STMPH. Beliau adalah Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Sleman. Terima kasih Bu atas informasinya. Semoga nanti bisa bersua di lain kesempatan dengan tema yang berbeda dan semoga sehat bahagia selalu ya Ibu Bapak ya. Amin. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, itu dia tadi obrolan kita tidak terasa 1 jam mengenai tema kita, integrasi layanan kesehatan primer dalam mendukung transformasi kesehatan. Akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia persembahan terakhir dari Symphony Band. Satu bangsaku dan bahasaku berpadu di dalam ditaruh kebiar-kebiar pelangi jingga.
mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh. Delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya itu 13 Juni 2022. Nah kalau yang rotavirus itu masih nanti Pak, 2023. Nah itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh. Tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGI. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TD dan juga HPV. Oh itu biar sehat toh Bu? Iya toh. Ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati ya. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.